warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Dianindari SSI, penilik PAUD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik saya dalam melakukan pembinaan kepada pendidik PAUD menuju kesiapan satuan lembaga dalam mewujudkan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka dengan strategi pembinaan bergas bersinar, berdaya secara terintegrasi, bersinergi, dan terarah. Strategi pembinaan bergas bersinar bertujuan memberdayakan seluruh pihak yang berada di satuan pendidikan agar dapat bekerjasama secara sinergis mengarah kepada pembelajaran yang berkualitas melalui kurikulum merdeka. Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari lingkup pertemuan gugus PAUD sampai dengan di satuan lembaga. Pembinaan juga berbantuan microsite SID sebagai tolak ukur pemahaman kurikulum merdeka. Memberdayakan orang tua dalam kegiatan satuan lembaga memberikan peran menyiapkan anak untuk siap belajar, sehingga satuan lembaga dan orang tua peserta didik dapat bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Berdasarkan hasil pemantauan di 25 satuan lembaga PAUD di Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Bergas, dijumpai kondisi satuan PAUD yang beragam, dari letak geografisnya, pengelolaan administrasinya, sampai dengan bagaimana proses pembelajarannya. Masih dijumpai pembelajaran yang berpusat kepada guru, masih menggunakan LK, belum berdiferensiasi, bahkan sarana bermainnya sangat kurang lengkap. Pemanfaatan PMM pun juga masih sangat rendah, sehingga hasil pembelajarannya pun kurang berkualitas. Maka diperlukan strategi dalam pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu, bagaimanakah caranya agar pembelajaran menjadi berkualitas? Dan bagaimana dengan kurikulum merdeka? Tentunya dengan inovasi strategi pembinaan bergas bersinar, yaitu berdaya secara terintegrasi, bersinergi, dan terarah, yaitu memberdayakan pendidik PAUD dalam pemahaman kurikulum merdeka dengan dukungan orang tua menyiapkan anak siap belajar agar pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Pelaksanaan strategi pembinaan bergas bersinar. Dalam pelaksanaan strategi pembinaan bergas bersinar, kami melibatkan seluruh elemen yang ada, mulai dari Kepala Bidang PTK, Ketua Korwilcam, pengawas TK, serta organisasi mitra baik PKG dan Himpaudi. Dan tak lupa pendidik PAUD yang pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, kami rangkul untuk berkolaborasi mengimbaskan ilmunya. Mulai dari penyusunan kurikulum yang diawali dengan analisis kontekstual lingkungan satuan belajar, kemudian mereview visi, misi, dan tujuan satuan lembaga, apakah sudah disusun mengacu kepada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan kondisi satuan dan perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, diawali dengan asesmen awal yang mengidentifikasi minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Optimalisasi pemanfaatan satuan lingkungan lembaga menjadi sumber belajar bertujuan agar peserta didik dapat mengenal dan mengeksplorasi pengalaman dengan alam sekitarnya. Dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, kami mendorong untuk membentuk komunitas belajar yang dapat menjadi wadah belajar dengan melibatkan pendidik menjadi tutor sebaya untuk membantu rekan pendidik lainnya. Strategi pembinaan bergas bersinar di satuan lembaga PAUD dengan sasaran pendidik PAUD merupakan pemahaman secara praktis materi yang sudah didapatkan di pertemuan gugus dan membudayakan refleksi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Analisis kontekstual lingkungan satuan yang telah disusun berdasarkan potensi dan kearifan lokal yang akan memberikan ciri khas atau karakteristik satuan yang membedakan dengan satuan lembaga lainnya.
Pembinaan pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan supervisi klinis dengan memantau pelaksanaan pembelajaran, kemudian membudayakan refleksi sebagai perbaikan pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Penataan ragam main yang diberikan oleh pendidik PAUD mendukung terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi dan menstimulan peserta didik dengan ragam main yang konkret. Strategi pembinaan bergas bersinar juga didukung dengan berbantuan microsite SID yang dirancang agar pendidik PAUD dapat mengakses kapanpun dengan menggunakan gawai atau Android yang dimilikinya. Walaupun masih jauh dari sempurna, namun dari microsite SID ini dapat memuat semua program prioritas yang menjadi fokus garapan dari satuan lembaga. Salah satunya adalah kurikulum merdeka, sehingga dapat membantu lembaga untuk selalu belajar, namun tidak lupa dengan program prioritas lainnya. Yang utama dari microsite SID ini adalah adanya pilihan menu Sinau Bareng yang memuat materi-materi yang sudah disampaikan di pertemuan gugus dan tautan-tautan penugasan yang harus dikerjakan oleh satuan lembaga sebagai ukuran pemahaman materi yang telah diterima, sehingga pendidik mendapatkan pengalaman belajar secara praktek dan tertulis. Dalam site ini pula, kami mendorong dan menggali potensi pendidik PAUD dalam berkarya, menuangkan pengalaman belajarnya dalam sebuah tulisan yang dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Strategi berkas bersinar memberdayakan peran orang tua dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan satuan lembaga seperti pertemuan wali murid atau parenting memberikan pemahaman bahwa orang tua memiliki peran dalam menyiapkan anak untuk siap belajar, baik dari segi gizi, kesehatan, dan pengasuhan. Orang tua mendukung dan memastikan bahwa anak menerima dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan memahami tahapan perkembangan dan kesiapan belajar anak, sehingga orang tua dapat mengikuti perkembangan dan memberikan dukungan untuk kemajuan belajar anak. Hasil penerapan strategi berkas bersinar, pendidik PAUD memahami esensi pembelajaran dari kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dengan memberikan ragam main yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Peserta didik juga dikenalkan dengan sumber belajar yang ada di sekitar satuan lembaga. Kesiapan belajar peserta didik untuk menerima pembelajaran akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Lingkungan sekitar satuan menjadi sumber belajar yang dapat dieksplorasi peserta didik dengan memberikan pengalaman bermain yang bermakna dan menyenangkan. Peran pendidik sebagai pendamping dan fasilitator menjadi bagian dari interaksi positif terhadap peserta didik dalam belajar. Demikian praktik baik yang telah kami laksanakan. Semoga inovasi pembinaan ini dapat memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.